Salam sukses buat teman-teman dan salam semangat buat yang berjuang ya di jalur mandiri khususnya di UTUL alias UGM ya. Dan salam semangat buat teman-teman, semoga keterima di UGM dan di jurusan yang diinginkan. Oke, buat teman-teman, kita akan lanjut pembahasan mengenai soal mandiri, dan ini kebetulan soal yang digadang-gadang prediksinya suka keluar ya. Salah satu bab yang suka keluar, artinya babnya adalah tentang program linear. Ya, jadi buat teman-teman yang agak lupa ya di kelas 11 ini boleh dicek kembali catatannya. Sebuah buku dibeli dengan harga 1000, dijual dengan harga 1100, berarti di situ ada untung. Ya, ada untung 100 perak gitu ya. Kemudian pena dibeli dengan harga 1500, dijual 1700, berarti ada untung 200. Maka ini yang kita anggap sebagai fungsi tujuan, artinya fx, y ya, yang artinya buku itu X, pena itu adalah Y. Nah, kenapa sih begitu? Karena di sini ada keterangan keuntungan maksimum. Kenapa kita bisa tahu program linear? Karena ada bahasa itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, setelah itu kita akan buat fungsi fx, y-nya dulu. Ya. Fx, y-nya berarti 100x ditambah dengan 200y. Selesai. Oke, kemudian berikutnya langkahnya adalah kita bahkan bilang memiliki modal sebesar 300.000. Berarti artinya setiap bentuk 1000 X ya kan tadi modalnya ditambah dengan 1500 Y itu harus kurang dari 300.000. Ya, kenapa kurang dari? Karena hanya modalnya segini. Kalau melebihi berarti dia ngutang. Gitu ya. Dan tokonya hanya memuat paling banyak 250 buku, maka X ditambah Y itu kurang dari 250. Oke, maka yang paling mudah pertama kali adalah kita coret dulu nolnya. Oke, kita coret. Berarti di situ ada 10x ditambah 15y kurang dari 3000. Nah, ini boleh teman-teman bagi 5 supaya lebih lebih sederhana gitu ya. Jadi bentuknya 2x ditambah 3y gitu kan, kurang dari 600 ya, karena 3000 bagi 5. Oke, maka teman-teman hanya perlu melihat di sini ada dua persamaan atau pertidaksamaan lah. Kita buat dulu ke dalam bentuk gambar ya untuk mengetahui kira-kira di mana nih atau gimana nih ya hasilnya gitu kan. Yang paling gampang ini misalnya kita anggaplah persamaan pertama, ini kita anggaplah dia persamaan kedua gitu kan. Berarti bentuknya 250 bagi 1 aja langsung. 250, ini juga 250. Jadi ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, kita hanya perlu untuk sketsa jadi teman-teman ya, jadi kita nggak perlu rapi-rapi sekali. Nah, ini misalnya garis pertama, nanti kemudian garis kedua saya coba pakai warna merah. 600 dibagi 2 berarti hasilnya adalah 300. Ada di sini ya, 300 kita anggap. 600 dibagi 3 itu ada 200, kurang lebih ada di sini. Nah, kita tarik garis. Nah, selesai. Maka tinggal kita arsir. Semuanya kurang dari, maka arsirannya semua ke bawah ya. Oke, ini juga ke bawah yang merah ya. Jadi posisi yang paling banyak kena arsir adalah posisinya ini yang agak sedikit. Nah, itu ya. Jadi posisinya ada 3 titik nanti yang akan diperoleh di situ. Pertama 0,200, kemudian ada 250,0 ya, dan satu lagi ada hasil dari eliminasi ya. Hasil dari eliminasi ini. Nah, bagaimana cara mengeliminasi? Saya yakin teman-teman sudah sudah jago ya. Di situ ada X tambah Y sama dengan 250. Kemudian ada 2X, kemudian ditambah 3Y sama dengan 600. Maka supaya sama, saya bikin ini kali 2 deh. Ya, supaya genah. Berarti di sini saya tinggal tulis saja ya. 2X ditambah 2Y sama dengan 500. Nah, ini kan lebih enak nih. Nah, saya langsung kurang aja. Jadi tinggal Y sama dengan 100. Nah, kalau Y-nya 100, X-nya langsung aja teman-teman lihat ke sini kan. Nah, berarti 250 dikurang 100. Berarti X-nya adalah 150. Nah, dari situlah teman-teman bisa masukkan bahwa X-nya 150, Y-nya 100. Nah, kita masukkan terakhir ke fungsi yang barusan kita punya. Nah, ke sini. Nah, ini yang fungsi tujuan namanya ya, supaya kita tahu keuntungan yang paling besar di mana. Jadi yang pertama misalnya 100 gitu ya, ini saya buatkan angkanya agak ke bawah gini, tambah biar lebih enak 200. Jadi fungsi tujuannya saya tulis dulu ya.
Nah, di situ saya tinggal masukin nanti X dan Y nya ya, dari titik yang kita udah punya ya, jadi supaya enak. 200 0 dulu, 0 sama 200, kemudian 250 sama 0, kemudian 150 dan 100 ya. Jadi boleh teman-teman hitung di situ. Yang enak yang 0 nggak usah dilihat ya, tinggal lihat yang ini aja. 2 kali 2 4, itu 2 3 4, ada 4 nolnya jadi 40.000. 25 nolnya ada 3, kemudian ini ada 15.000 ditambah dengan 20.000 ya. Oke, berarti ada 35.000. Nah, maka dari situ teman-teman bisa simpulkan yang paling besar adalah 40.000 ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Oke teman-teman, untuk pembahasan nomor 7 tentang program linear, teman-teman mudah-mudahan paham dan ngerti ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya ya teman-teman. Ya, oke, balik lagi teman-teman, kita akan lanjutkan pembahasan kita di nomor 8 ya, tentang masih soal utul ya, utul UGM. Di sini ada keterangan X-nya di antara 90 sampai 180, berarti berada di kuadran kedua. Nah, ini perlu di warning ya. Nah, kalau nggak begitu nanti bingung teman-teman. Di sini ada cos kuadrat, saya akan ubah menjadi identitas 1 min sin kuadrat X ya. Karena identitasnya adalah sin kuadrat ditambah cos kuadrat, itu hasilnya 1 ya. Maka di situ saya ganti dulu 4 min, kemudian di situ 5 sin X. Oke. Karena sudah selesai, maka teman-teman udah pasti bisa ini dikali pelangi. Kemudian 2 sin kuadrat sama dengan 5. Oke. 4 dikurang 2 masih ketemu 2 gitu ya. 2 sin kuadrat X min 5 sin X ya, supaya saya pindahkan lebih enak lihatnya ya. Kalau saya rapihkan maka bentuknya jadi 2 sin kuadrat X dikurang 5 sin X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, disinilah letak dimana teman-teman harus jago faktorisasi ya. Kalau nggak jago ya sudah wassalam gitu ya. Artinya apa? Supaya gampang saya punya trik nih, 2-nya dikali ke belakang aja supaya gampang. Oke, berarti jadinya sin kuadrat X dikurang 5 sin X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, ini kan lebih enak. Artinya permisalannya nanti lebih enak. Ya, misal sin X itu adalah P, misalnya kan lebih enak kan? Berarti jadi P kuadrat min 5P ditambah 4 sama dengan 0. Nanti kalau difaktorin nanti ketemunya P min 4 dengan P min 1 ya. Artinya dari situ apa teman-teman? Di situ ketemulah P-nya 2. Yang pertama 4, yang kedua adalah 1. Nah, cuman hanya saja karena dia tadi dikali 2, maka P-nya itu yang pertama enggak 4, tapi 4 dibagi 2 hasilnya 2. Kemudian P yang kedua hasilnya adalah 1 dibagi 2 ya. Ini yang P1 TM alias tidak memenuhi. Nah, yang P yang kedua memenuhi. Nah, sekarang tinggal kita masukkan. Karena tadi permisalan kita adalah sin X sama dengan P, maka sin X itu kita bisa buat setengah. Nah, hati-hati karena ini di kuadran 2, berapa nilai sin yang hasilnya adalah setengah, kan gitu ya. Nah, kalau sin di kuadran 2 jelas positif. Ya, ini udah jelas. Nah, sekarang X-nya berapa? Kan gitu. Artinya X-nya itu adalah 180 min. Ya, kalau dia di kuadran 1 itu 30 derajat. Berarti dikurang 30 derajat. Ya, jadi X-nya adalah 150 derajat. Tapi belum selesai. Hati-hati karena pertanyaannya adalah cos, maka di situ nanti kita akan buat cos 150 derajat. Ya, artinya cos 180 minus 30. Nah, ini adalah cos 30. Tapi hati-hati karena di kuadran 2 negatif hasilnya, berarti nanti minus. Nah, gitu ya. Berarti hasilnya adalah minus setengah akar 3 ya. Jawabannya adalah yang A. Oke, itu untuk nomor 8 teman-teman. Jangan lupa untuk yang butuh tambahan lebih intens lagi belajarnya, kita buka kelas untuk yang online ataupun yang offline private ya. Boleh, silakan hubungi kita dan boleh juga kontak langsung ya. Oke, by nomor WA. Oke, thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.